Em, Salah nah, ya? kalau menurutku gini, taman to qiguai. Taman to Kalau taman to qiguai ini artinya mereka semua aneh. Oh Kenapa kamu gitu tidak ya? datang? Gitu. Jadi Oke. lebih baik ngomongnya kalau memang seperti itu bisa ngomong gini. Em, 他们都觉得 atau 认为你很奇怪，为什么你不来？你没来。Tergantung kalau itu di masa lalu tidak datangnya pakai Mei, kalau di masa depan misal ini sudah memutuskan aku nggak datang, nah itu pakai pu bisa gitu. Jadi aku ketik di Skype ada chatnya ya. Wah, deso pisan. Ada. Eh, eh, ini di Cek, oh ini cek. chat. Oke. Em, 他们觉得你很奇怪，你不来 atau 你没来 tergantung situasi. Kalau ini artinya kalimatnya mereka semua menganggap kamu sangat aneh atau aneh gitu. Kenapa kamu tidak datang? Ini lebih jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi yang mengucapkan kalimat ini tanya kenapa kamu tidak datang gitu. Atau kalau artinya Mbak Opi berarti jangan wish sama. Jadi hey. Nah, itu. Jadi karena kamu jadi seseorang ini tidak datang atau tidak datang atau tidak akan datang dan orang-orang lain merasa mereka ini aneh gitu. Oke, ini dari Kak Opi. Oke. Sia-sia. Ya, makasih Kak. Jadi teman-teman ini sesuatu yang baru, aku juga baru tahu. Ada kepastian kalau ini dari guru, dari orang Tiongkok asli. Jadi maafkan teman-teman ini bisa pakai K juga. Aku sudah revisi. Jadi kalau kalau Wen Hao bisa pakai K, menurutku Ta Zhao Hu juga bisa pakai K. Dia juga bisa memberikan. K ini memang artinya arti basicnya adalah memberikan. Tapi dalam bahasa Mandarin kita juga bisa memberikan suatu aktivitas atau suatu verb, suatu kata kerja kepada orang lain. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada tadi ini. Terus yang kedua ini juga boleh jadi shi. Tadi aku sempat merasa kalau shi ini agak janggal. Harusnya shi tidak pakai, tapi tidak masalah. Kalau di situ berarti menurutku shi ini di sini bisa sama artinya dengan tan shi gitu. Kalau yang biasa aku pakai tidak pakai shi kalau kalau menurutku. Itu sih koreksinya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ada PR-nya Mbak Putri itu di default ini. Oh, Mbak Putri tidak ada PR yang 15, berarti kita selesaikan dulu PR yang kosakata, contoh kosakata. Kalau contoh kosakata berarti punya Mas Surya dulu. Ini, nah oke. Kita ada ini. Nah, yang pertama 打招呼，我经常跟朋友打招呼，boleh. 在我的国家，有些人喜欢吃面条。面条, aku pribadi nggak pernah pakai di sini. Aku nggak tahu ini biasa dipakai atau enggak. Aku biasanya cuma 面条 gitu. Cuma menurutku enggak, bukan masalah besar. Orang masih bisa ngerti maksudnya mie. 有些人喜欢吃面条. Ini bisa. Tapi di sini yosianya ini berarti ada beberapa. Jadi sebenarnya yang aku jelasin kemarin itu ini salah satu arti dari yosie. Ini boleh. Cuma arti yang kita bakal temuin di buku itu dia sebagai kata ganti atau pronoun gitu. Jadi beberapa orang, tapi di sini artinya ada beberapa gitu. Terus yang ke-13 ada 他每天问好老师. Nah, ini menurutku salah karena harusnya 他每天跟老师 atau 给老师问好. Mungkin secara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini normal karena artinya untuk memberi salam, untuk greet seseorang, untuk menyapa seseorang. Tapi dalam bahasa Mandarin strukturnya tidak seperti ini cara kita pakainya. Oleh dari itu, aku nyaranin teman-teman untuk belajar suatu bahasa dengan pola pikir bahasa itu sendiri. Untuk dapat sense atau feeling dari penggunaan bahasa itu sendiri. Gitu. Nomor 14, itu ada 所有的人. Ini te-nya bisa dihapus 所有人. Iya, 所有的人, 所有人. Iya, ini te-nya bisa dihapus. 所有人喜欢吃水果，而他不喜欢, ini boleh. Jadi semua orang suka makan buah, tapi dia tidak suka, gitu, boleh. Nomor 15, 我们都知道了他的习惯很奇怪，
我们都知道了他的习惯，很奇怪。Ini ada Mas Surya nggak ya di sini ya? Halo, ada. Oh iya, Halo. Mas Surya. Ini aku mau tanya Mas Surya, ini maksudnya Mas Hmm, Surya di sini gimana ya bahasa Indonesianya? Nomor eh, 15. kita semua tahu kalau habit dia itu aneh gitu. Oh gitu. Kita semua Iya. tahu kalau habit dia aneh. 我们都知道了他的习惯很奇怪. Menurutku enggak masalah. Tadi aku sempat mikir kalau memang mau yang dikasih tahu seperti itu, aku pikir di sini harus pakai koma. Jadi 我们都知道了他的习惯很奇怪. Nggak masalah sih, artinya sama. Jadi intinya kita semua tahu ada to di sini, jadi lebih cocok pakai semua. Kita semua tahu, sudah tahu karena ada le, sama aja sih Hmm, kalau di bahasa Indonesia. Kita semua hmm, tahu kalau kebiasaan dia itu aneh gitu. Atau kalau aku pakai koma di sini di setelah kuan, si kuan aku pakai koma. Jadi hmm. kita semua sudah tahu kebiasaannya sangat aneh gitu. Itu artinya sama sih. Menurutku tidak Siap. masalah, tapi kalau aku bisa kasih saran sedikit, menurutku agak Hmm, panjang. Aku pernah baca kalau nggak salah em, di belakang verb itu biasanya tidak panjang-panjang kalau kalau dalam bahasa Mandarin. Yang panjang itu sebelum verbnya gitu. hmm, Atau mungkin dipisahkan koma. Menurutku lebih natural di situ. hmm, hmm. Ya, itu aja. Terus ini mungkin aku sempat share sebelumnya sih. Mungkin teman-teman mikir kalau hen itu artinya sangat, very gitu ya. Hen memang ada arti seperti ini. Cuma ada satu sumber, aku pernah belajar dari satu app, yang mengatakan kalau orang Tionghoa, kalau dalam bahasa Mandarin, hen itu tidak selalu berarti sangat. Dia bisa hanya sekedar berarti is atau kayak to be, is mr gitu. Kita bisa bilang 我很累 gitu, tapi bukan berarti aku sangat lelah gitu. Hmm, Bisa aja artinya hmm. hanya aku lelah, aku capek gitu. Gitu aja sih itu, sekedar mungkin trivia. Cukup penting sih menurutku untuk feeling-feeling, mengerti makna di balik kalimatnya gitu. Oke, itu aja Mas. Thank you. Um, Eh, boleh nanya yang ini, oh ya, Michael. boleh, boleh, Nomor boleh. nomor nomor 13. Tadi Iya, yang nomor betul 13. tadi Tadi yang betul gini. 他每 Ha, 天给 hmm? 老师问好 gitu ya. Iya, iya, yang betul seperti itu. Ge atau ken. Jadi mungkin secara bahasa Inggris memang wajar untuk mengatakan dia setiap hari menyapa guru, gitu. Tapi dalam bahasa Mandarin struktur yang kita gunakan tidak seperti itu. Siap. Ya, oke, makasih Paham. Mas. Ya. Baik, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain mau menanyakan, mau menambahkan untuk PR-nya Oh, Mas Surya yang ini eh, 11 sorry, sampai 15. berarti sorry yang 13 Oh iya? berarti 他每天跟老师问好 Iya. 问好nya di belakang kan. Iya, Wunhao-nya di belakang. Ah, thank you man. Oke, ya, thank you Mas Andi. Oke, itu aja. Ada lagi? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Sekarang kita lihat dulu ini PR-nya. Ini ada satu lagi pertanyaan, apa perbedaan Yotiar sama Itiar gitu. Jadi menurut ini Mbak Opi bilang kalau Yotiar itu a little bit, ini Itiar itu komparatif. Jadi Itiar ke wo xiao Itiar de yifu. Oke, terus ini artinya slightly, 有点儿，这条裙子有点儿大。Slightly. Jadi Mbak Opi bisa nyalain mic-nya? Aku mau tanya. Hmm, Jadi maksudnya Mbak Opi di sini dua-duanya artinya a little bit atau yang Yotiar yang artinya a little bit? 有点儿 Oh, yang Yotiar. Terus yang Itiar ini komparatif ini berarti untuk membandingkan sesuatu. Mhm, Oke. Hmm, iya. kalau yang ini aku Aku nggak tahu. searching di Google itu. Oke, enggak masalah sih, enggak masalah. Hmm, Aku tidak mengatakan ini salah. Cuma aku tidak, yang aku pelajari bukan seperti ini, gitu. Jadi ini makanya. comparative, slightly, a little bit. Kalau aku, sebenarnya dua-duanya yang aku pelajari artinya dua-duanya itu sebenarnya sama. Oh Sama-sama iya, sedikit. maksudnya
Youtian sama Itian tuh artinya dua-duanya a little bit. Aku nulisnya gitu maksudnya. Oh gitu. Tapi yang itiar itu untuk komparatif dan strukturnya beda. Jadi Tulis. xiao itiar sama youtiar xiao gitu ya. Hmm. Oke, jadi menurut Mbak Opi di sini adalah perbedaan struktur ya sama itiar itu digunakan untuk membandingkan. Gitu. Aku tidak mengatakan ini salah, cuma yang aku pelajari bukan seperti ini. Menurutku kalau struktur memang benar. Strukturnya penggunaannya mereka memang beda. Jadi kalau itiar itu kata sifatnya di sebelum itiar. Tapi kalau youtiar itu setelah kata sifatnya setelah youtiar. Gitu. Yang komparatif ini menurutku pribadi bukan seperti itu. Gitu. Tapi kita lihat dulu. Oh, kalau gitu aku langsung aja ya. Kenapa kok harus satu-satu? Tapi nggak apa-apa, aku jelasin dulu dari teman-teman, baru aku tutup yang aku dapat selama ini gimana. Oke, beda Qingli sama Qingyan. Itu dua-duanya sama artinya experience. Ini, tapi yang Qingli itu verb, yang Qingyan itu noun. Ini salah. Jadi, kalau menurut Pleco ini salah. Jadi, kalau di Pleco dua-duanya itu sama-sama memiliki jabatan verb dan noun. Bahkan artinya beda sedikit sekali. Sama-sama pengalaman, sebagai kata benda pengalaman dan sebagai kata kerja mengalami atau memiliki suatu pengalaman. Bedanya untuk arti kata kerja hanya beda sedikit. Oke, jadi ini untuk yang Qingli sama Qingyan dari KOP. Kita lihat lagi dari Mbak Putri, gimana ya? Oh, di sini. Nah, menurut Mbak Putri ada 给我吃一点儿. Jadi sama 这个问题有点难. 有点 tidak boleh dikasih verb. Mbak Putri ada di sini? Ada. Ya, Mbak Putri bisa. Aku mau tanya soal, bukan yang ini. Yang ini maksudnya verb ya, Mbak ya? Tidak boleh dikasih verb. Iya. Oh, jadi kalau ini ada verbnya 吃一点儿, tapi yang ini tidak boleh. Yang youtiar tidak boleh ada verbnya. Karena dia udah verb, nggak boleh dikasih verb lagi. Oh, sudah ada youtiar. Oke. Kalau ini tidak boleh dikasih verb. Jadi di depannya 这个问题. Iya. Kalau yang diar itu kan misalnya kasih aku garam dong sedikit. Ya. Makan sedikit. Aku nggak pernah diajari soal ini, tapi menurutku benar. Jadi kalau youtiar itu dia digunakan untuk memodifikasi atau menjelaskan sifat dari suatu benda. Tapi kalau ge ini dia juga bisa memodifikasi 给我吃一点儿. Ini kalimatnya menurutku janggal. Ini menurutku kalimatnya agak janggal, kecuali kalau misalnya kita bilang, kita misal pesan malatang, terus aku minta garamnya jangan banyak-banyak gitu. Kita bisa bilang 请给我放一点盐 gitu. Itu menurutku nggak masalah, 放一点盐. Oh, tapi kalau itu artinya kita minta lagi. Beda. Tapi kalau itu artinya kita minta lagi sebenarnya. 给我吃一点. Jadi kalau di sini Mbak Putri bahasnya adalah verb. Jadi ada tidaknya verb, dan sebelum youtiar itu noun, sebelum itiar itu boleh dikasih verb. 给我吃一点. Ini aku 多吃点. Ini bisa. Ini aku kalau kalimatnya menurutku janggal, tapi kalau strukturnya aku setuju. Jadi ada kata-kata 多吃点, 多喝点, itu menurutku adalah kependekan dari itiar gitu. Jadi 请你吃多一点. Jadi tolong kamu makan lebih banyak. Mungkin kita jadi guest, jadi tamu di rumah teman gitu ya. Terus temennya papanya mereka, mamanya mereka bilang, kamu makannya banyakan dikit gitu, makan lagi gitu. Itu bisa. Oke, ini sesuatu yang baru. Aku nggak pernah fokus ke arah boleh ada tidaknya verb untuk youtiar sama itiar. Terus kita lanjut. Untuk yang nomor 2 itu Qingli sama Qingyan. Oh, sama lagi kalau Qingli itu verb, kalau Qingyan itu noun. Gitu. Ini menarik. Ini yang aku nanti juga mau bahas. Dia ada
ada sense dapat ilmu pengetahuan atau pengalaman bekerja. Sedangkan Cingli itu hanya pengalaman, ya bisa dibilang pengalaman belaka, kita hanya pernah mengalaminya, tapi yang kita alami bukan sesuatu yang bisa kita ambil pengalaman dari situ. Gitu. Oke. Terus ya menurutku yang ini aku bakal bahas yang ini nanti antara pengalaman dengan ilmu pengetahuan atau bekerja. Gitu. Jadi berhubung ini pertanyaan cuma 2, kita lihat lagi jawabannya. Nah, ini ada jawabannya masuk. Ada yang mau tanya? Boleh nambah dikit. Adakah yang mau tanya? Ini siapa ya? C ya? Halo? Ini dari mana suaranya? Sorry, Oh, ada 2 orang. Gua mute dulu ya. Gua mute dulu. Oke. Apa nih di kata Laosi itu sih Jingli sama Jingyan ya. Ya, Jingli sama Jingyan. Kalau kata Laosi itu Jingli itu bisa verb, bisa noun. Bisa. Terus dia bisa verb, bisa noun. Oke. Terus kata dia lagi, kalau Jingli itu pengalaman yang dialami pribadi. Dia kasih contoh kayak 我有很多旅行经历. Ada yo hentu apa, Mas? Sorry. 我有很多旅行经历. Oh, 旅行经历. Oke. Terus yang kalau Jingyan katanya noun, tapi nggak tahu kalau bisa verb. Cuman katanya noun doang. Oh, gitu. Oke. Iya, dari situ sih memang benar ya, karena Pleco juga ada guruku yang pernah ngomong kalau oh nggak bener ini, maksudnya ada yang salah di Pleco gitu. Gitu sih. Cuma kalau di sini aku pribadi pakai Pleco sebagai tuntunan, cuma mungkin lebih lain kali aku bakal bilang Pleco menurut Pleco atau enggak. Karena memang ada guru, aku juga sempat dikasih tahu guruku kalau ini salah di Pleco, yang di Pleco itu salah gitu. Oke, thank you Mas untuk noun ya. Oke, kalau katanya gurunya Mas, menurutku ya itu bisa dipercaya menurutku. Jadi untuk verb, jadi untuk Cingli itu bisa verb, bisa noun, tapi untuk Jingyan itu hanya noun gitu. Dan tambahan dari Mas ini tadi, kalau Cingli itu hanya digunakan untuk diri sendiri ya Mas ya? Iya, yang pokoknya dia dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri Zeji. itu Katanya zeji. Jadi seseorang bisa dia juga, tapi dia mengalami itu sendiri. Katanya. Terus kalau Jingyan? Kalau Jingyan gue nggak dapat. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Nggak ada penjelasannya lagi. Oh, oke. Jadi untuk tambahan untuk Cingli itu berarti seseorang itu mengalami secara pribadi kata kerja yang dikerjakan, atau mungkin suatu keadaan mungkin juga bisa menurutku gitu. Jadi oke. Sebelum kita lanjut lagi, itu tadi ada tambahan dari Mas Randy. Untuk itu berarti aku langsung tambahin ke PPT aja, sebentar. Cingli, Jingyan. Berarti kalau untuk Cingli itu bisa berupa verb atau noun. Menandakan. Oh, ini tambahkan di sini aja. Jadi ini ada spoiler, bukan spoiler sih. Mengalami sesuatu yang tidak dapat dipelajari, sesuatu secara pribadi. Kalau Jingyan itu hanya noun. Ya, oke. Oke, thank you Mas Randy. Ini ada lagi, lanjut kita untuk Mas Surya. Di sini ada Youtiar versus Itiar. Jadi place after adjective. Xiao Itiar, ya, sama tadi kayak Mbak Putri ya kalau nggak salah. Often used when comparing, requesting, expressing. 请说慢一点. Jadi sering digunakan untuk membandingkan, meminta, dan mengekspresikan sesuatu. Gitu. Aku setuju yang diajarin ke aku itu untuk request. Jadi kata sifat ini kita minta kata sifat ini. Jadi misal 请说慢一点, kita meminta supaya ngomong lebih pelan. Gitu, ngomongnya lebih pelan gitu. Kalau comparing aku belum pernah dapat, expressing aku juga belum pernah dapat, emphasize di expressingnya.
Terus itu untuk idiar. Terus yodiar ini ada place before adjective. Jadi yodiar ta, yodiar xiao. Ya, sama kayak Mbak Putri tadi. Mean-nya a bit, but rather a bit too. A bit too. A bit too. Kalau a bit too ini berarti ada arti sesuatu yang kita tidak mau. Gitu. Jadi Mas Surya boleh nyalain mic. Aku mau tanya maksudnya but rather a bit too. Iya. Jadi benar nggak Mas? Sedikit. Lebih. Jadi kita minta dia lebih sedikit. Jadi dia lebih sedikit daripada idiar atau itu nyari komparasi dari searching. oh Kalau gitu. min-nya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. min-nya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya menangkapnya ya UTR itu lebih sedikit begitu. Atau Lebih paling sedikit. enggak sedikit kan, sedikit Iya. capek, sedikit ngantuk gitu. UTR kun bisa kan Mas? UTR kun. 有点困。boleh. Misal 今天我有点困 bisa. Ya. Jadi Seperti maksudnya itu, Kak. Oke, jadi yang aku tanya gini Mas, maksudnya kan di sini ada but rather a bit too. Jadi maksudnya kayak di sini ada emphasize a bit too ini maksudnya gimana ya Mas? Kalau di sumber yang ini saya nyarinya di apa ya? Resources all set learning ini bukan website Tiongkok sih kayaknya. Gitu. Dia Nggak menjelaskannya apa-apa, Mas. min-nya itu Mas. Dia Oh, gitu. menjelaskannya min-nya seperti itu. Oke. Ini Oke, thank you Mas. Iya, ada lagi? Monggo Mas, sorry, monggo ada ditambahin lagi. Iya seperti itu menuliskannya dia. Oke, ya. Oke, thank you Mas. Jadi ada a bit too. Kalau menurutku di sini yang aku tangkap dari a bit too ini di sini adalah sesuatu yang juga kita tidak seberapa inginkan untuk ada. Kalau dari bahasa Inggrisnya ya, gitu. 今天我有点累 gitu. Oke, ini nanti aku juga bakal bahas soal ini, gitu. Terus ada 经历 versus 经验, jadi verb noun. Oke, jadi tambahin untuk ini sudah ya, kita sudah ada jawaban yang fix. 我当年轻哦，我当年经历了很多困难，当年经历了很多困难。Ini menurutku tidak masalah. Kita mengalami jadi di tahun-tahun itu di masa lalu aku mengalami banyak kesulitan gitu. Terus untuk yang 经验, 我有很多经验,他有很多经验, dia memiliki banyak pengalaman. Oke, itu jawaban dari teman-teman. Ada 3 teman-teman di sini. Nah, kalau yang aku pelajari, yang diajarin ke aku gini, kalau yodiar atau yodiar, kenapa i-nya aku taruh sini? Yodiar, kebalik ini. Jadi yodiar atau yoidiar ini sama. Kalau kok aku malah taruh sini piye? Kalau yoidiar itu digunakan untuk menjelaskan suatu sifat yang tidak kita sukai atau kita harapkan tidak ada, gitu. Terus kalau idiar itu digunakan untuk menjelaskan suatu sifat yang kita inginkan ada pada suatu benda atau keadaan. Ini digunakan secara berdampingan, gitu. Idiar juga bisa berarti sedikit secara umum tanpa makna khusus seperti kita mau atau tidak mau. Contohnya, 这件衣服有一点大，有小一点的吗? Jadi kita merasa bajunya kebesaran dan sifat besar ini kita tidak mau. Kita mau lebih kecil. Jadi kita pakai 这件衣服有点大，有小一点的吗? Kita tidak bilang 这件衣服大一点，有点大有吗? Gitu. Jadi itu salah. Jadi dalam konteks ini secara sederhana juga bisa dibilang untuk kita bisa request tadi kayak yang diomongin Mas yang dijawab Mas Surya. Kalau kita bisa request, kalau ini kita bisa membuat idiar ini bisa berarti dia suatu request gitu. Kalau kita minta yang lebih kecil, jadi kok aku hapus. Jadi dia bisa berarti suatu permintaan akan sifat ini gitu. Terus yang arti yang ini ada 我只有一点水, itu aku hanya punya sedikit air
Gitu. Jadi ini tidak ada makna seperti itu. Jadi apakah kita mau atau tidak mau dengan sifat ini. Gitu. Dan ini sebenarnya juga tidak ada adjektif sama sekali. Itiar di sini artinya benar-benar sedikit. Gitu. Kalau ini kan ada sifatnya, ada sifat xiao, ada ta di sini. Gitu. Tapi di sini dia benar-benar menjelaskan hanya sedikit tanpa menginginkan atau tidak, karena tidak ada kata sifatnya juga. Gitu. Oke, itu untuk youtiar sama itiar. Tapi kalau jingli sama jingyan, itu jingli itu menandakan seseorang telah melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu secara pribadi yang tidak dapat dipelajari dengan pengalaman atau dengan melakukan hal tersebut berulang kali. Jadi misalnya tadi kayak contohnya Mas Surya, ini ada wotangyan jingli lah hantuo kunnan. Jadi aku beberapa tahun-tahun itu mengalami banyak kesusahan. Jadi bukan berarti ketika kita mengalami banyak kesusahan yang kita tidak tahu kesusahannya apa, kita mendapat suatu pengalaman yang berguna. Gitu. Kita hanya mengatakan bahwa aku mengalami banyak kesusahan. Gitu. Terus kalau untuk jingyan itu sebaliknya. Jadi jingyan itu menandakan seseorang telah melakukan atau mengalami sesuatu hingga memiliki pengalaman tertentu. Jadi misal, ta you henduo jingyan. Jadi mungkin dia seorang guru. 这位老师有很多教学经验. Jadi guru ini beliau memiliki banyak pengalaman belajar mengajar. Gitu. Dari sini berarti dia sudah bertahun-tahun mengajar, dan dari situ dia mendapat pengalaman, dia mengalami, dan pengalaman ini bersifat merupakan sesuatu yang berguna. Gitu. Jadi maksudku aku tahu yang aku pelajari seperti itu. Jingli sama jingyan, yoitiar sama itiar. Gitu. Oke, itu untuk PR-nya sejauh ini cukup menarik, cukup banyak juga hal-hal yang aku baru tahu, kata-kata yang aku nggak pernah lihat sebelumnya juga, nggak pernah pakai, ada yang nggak pernah lihat juga sih. Fumo itu sesuatu yang baru. Oke, jadi 2 menit lagi kita selesai, karena kita janjinya sampai jam 7. Teman-teman yang memang mau live ada keperluan bisa, maaf kita hari ini agak telat juga, kita coba platform baru, platform Skype. Aku juga jujur aku nggak pernah pakai buat video call, besok pisan. Jadi gitu, mohon maaf tadi sempat telat. Kalau teman-teman masih mau stay, kita bakal stay sampai 7.15 gitu. Kita bakal lanjutin sampai 7.15, menyelesaikan 1 jam gitu. Oke, thank you teman-teman yang sudah join, yang mau live, monggo, terima kasih. Selanjutnya kita bakal belajar kata baru gitu. Jadi ini kosakata 16 sampai 20. Ada xiamian. Kalau misalnya begini bisa adalah. Oke. Ada xiamian, ada linju, duihua, san, kenting. Oke, jadi aku nggak fokus di bagian ngomong sih, cuma boleh kita coba. Ada siapa di sini ya? Aku bakal tunjuk seseorang buat baca kata-katanya semua, karena cuma 5. Jadi ada Mbak Akmar ya? Kak Akmar, apakah di tempat? Maaf, di sini udah maghrib, jadi aku mau live dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Kak, thank you. Ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, ada coba Pak Ariksen. Pak Ariksen, apakah ada di tempat? Ya, hadir. Oke, Pak Ariksen bisa coba dibaca. Yang ini semua satu-satu aja, kan cuma 5 juga. Bisa tampilkan lagi nggak? Oh, Oke. Oh, nggak kelihatan, Mas? Nggak, udah. Pak? Oh, sudah, oke. Xiamian. Oke. Linju. Coba kita stop di sini dulu, Pak. Jadi ini yang pertama itu ada nada 2. Terus tadi ada 2 yang ada 2 kesalahan. Pertama yang bisa diimprove ya, itu ada di nada, yang kedua di pronunciation. Jadi yang pertama ini nada 2, lin. Jadi kayak orang nanya, hah, lin. Nah, terus yang ini ada 1, ju. Nah, ya itu benar gitu, barusan benar gitu Pak. Jadi di sini karena JU, kita bukan baca dia cu, kita bukan baca U, tapi U. Jadi yang U ada 2 titik di atasnya. Gitu. Jadi lin, ju. Ya, lebih baik Pak. Boleh coba berikutnya, tuihua. Oke. San.
Ya, oke. Genting. Oke. Oke, thank you, Pak. Ya, sama. Kita coba satu orang lagi. Ada siapa lagi ya? Ada Dianita, boleh? Dianita, ada di tempat? Ada. Oke, boleh coba. Itu tadi yang pertama apa ya? Boleh dibuka dulu. Oh, ya. Ya. 下面 Oke. 邻居肯定对话伞 Coba yang linju, yang kedua. 邻居 Coba lagi, soalnya aku tadi agak ada kepotong di sini. 邻居 Oke. Ya, oke, sudah bagus Dianita. Jadi tadi aku awalnya sempat dengar ini Q-nya mirip Ci gitu. Tapi aku dengerin lagi terakhir menurutku sudah bagus. Linju gitu. Oke, thank you. Ada Mas Randy boleh? Coba ya. Boleh, monggo Mas. Oke. 下面 Oke. 邻居 肯 Tolong 定 coba berhenti di sini dulu Mas. Jadi ada satu poin yang bisa di-improve itu untuk Q itu dia karena dia J dan U, sebenarnya U di sini itu U yang ada 2 titik di atasnya. Gitu. Jadi kita baca U bukan U gitu. Jadi Lin Ju. Ya, lebih baik Mas. Lin Ju. Kalau menurutku untuk nada sudah cukup baik, cuma untuk pronunciation mungkin bisa dilatih lagi Mas. Boleh lanjut? Siap. 肯定 Oke, kenting. Oke. 对话 Oke. 伞 Oke, bisa coba lagi kenting. 肯定 Oke, thank you Mas. Thank you. Oke, jadi kita lanjut. Ada sedikit waktu ya? Oke, ada, masih bisa olah saya. Ini cuma sedikit dan tidak kompleks hari ini. Jadi yang pertama ada xiamian, itu artinya selanjutnya. Dia suatu noun. Menurut Pleco noun, menurutku ya intinya artinya selanjutnya. Contohnya, 必须记住下面几点. Ini contoh dari Pleco. 必须 itu harus, mungkin dia ada arti lebih selain harus ya. Cuma yang aku tadi yang di Pleco dia artinya harus gitu. 记住 itu menghafalkan, 下面 jadi mungkin ini ada suatu, anggaplah kondisinya suatu presentasi, dan kita setelah kalimat ini diucapkan ada beberapa poin penting, ada beberapa poin yang harus dihafalkan. Gitu. Jadi 必须记住下面几点. 几点 di sini artinya beberapa. Dia beberapa kurang dari 10, 1 sampai 9 benda. Kurang dari 10 atau termasuk 10 ya? Setahu kurang dari 10 seingat itu. 多少 itu 10 ke atas. Yang aku ingat kayak gitu. Jadi 几点 ini artinya poin gitu. Jadi 必须记住下面几点. Nah, terus yang kedua ada 邻居 itu tetangga. 我的邻居是中国人. Tetangga saya orang Tionghoa. Jadi yang pernah dijelasin ke aku itu 邻居 ini kita fokus pada apartemen. Kayak kita tinggal di asrama ada kamar-kamar. Kalau untuk rumah kayak di Indonesia, apakah tetangga yang beda rumah bisa termasuk dibilang 邻居? Aku nggak tahu apakah itu bisa atau enggak. Karena yang aku diajarin ke aku itu karena rupanya apartemen, jadi ada kamar kayak kamar hotel gitu, kamar apartemen gitu. Oh ini kamar. Jadi ada juga ada perbedaan antara linju dengan gepi gitu. Gepi ini artinya sebelah, ge ini artinya dibatasi, pi itu artinya tembok gitu. Jadi gepi itu next door. Kalau bahasa Inggrisnya next door itu, bahasa Jawanya bahasa Jawanya saya, bahasa Indonesia aku kurang tahu. Next door berarti sebelahan, bisa dibilang seperti itu mungkin dalam bahasa Indonesia. Kalau gebi itu berarti yang apartemen ya? Nah, gebi ini yang aku diajarin ke aku juga waktu itu kondisinya benar-benar semuanya apartemen, dan gebi itu linju yang tinggal tepat di sebelah kanan atau kiri kamar kita, dibatasi tembok gitu. Cuma yang aku kasih tanda petik di sini aku kurang yakin. Nah, untuk door Mbak, jadi apakah tetangga yang pas di depan kita, maksudnya kasarnya kayak di sekitar kita tidak ada pembatas tetangga lain, itu juga termasuk gepi? Kalau menurutku tidak termasuk, karena di sini gepi itu artinya dibatasi tembok. Dari yang aku tahu, ge itu dibatasi,
Pi itu tembok. Gitu. Itu aja sih, ini ya sekedar tambahan. Gitu. Yang kita bahas linci, menurutku bisa sih untuk perumahan kayak di Indonesia, kita bilang linci itu sebagai tetangga. Tetangga sebagai linci, gitu. Terus untuk, oh ya ada pertanyaan mungkin, Xiamen sama linci. Oh, ada. Oke, kita lanjut ya. Ada, Duh. Kok nggak bisa? Ini masih bisa kelihatan slide nggak ya? Kelihatan. Kelihatan. Sih. Oh, oke. Nah, yang 18 ini tuihua. Artinya dialog sebagai kata benda atau berdialog sebagai verb. Ini menurut Pleco. Tapi kalau yang kita di buku itu adalah dialog aja. Gitu. Misal contohnya sebagai kata benda, 我们俩之间的对话很奇怪. Dialog di antara kami berdua terasa aneh atau aneh. Gitu. Kalau dia sebagai kata kerja, menurut Pleco bisa, contohnya dari yang aku dapat, kita bisa buat kalimat seperti ini. 两所学校的代表已开始对话. Perwakilan dari kedua sekolah sudah mulai berdialog. Mungkin ada suatu program kerja atau gimana. Itu. Ini cukup sederhana mungkin ya. Lanjut ada san, payung, satu ada pa. Jadi kita bisa ngomong 我在学校门口捡了一把伞，不知道是谁的. Itu artinya aku memungut sebuah payung di pintu sekolah. Entah milik siapa. Dan dalam bahasa Indonesia kita bisa ngomong entah milik siapa payung ini atau payung itu. Gitu. Mungkin ini dalam kondisi kita lagi ngomong ke petugas, anggaplah lost and found, terus kita ngomong, oh aku 我在学校门口捡了一把伞，不知道是谁的, terus kita kasih gitu. Jadi di sini ada pa. Yang pernah diajarin ke aku, pa itu adalah kata kerja, dia adalah satuan dari barang-barang yang bisa yang menggunakan, gimana ya ngomongnya, kayak ada yang mengangkatnya atau memindahkannya itu dengan kedua tangan yang punya pegangan kelihatannya. Aku ada sense, aku entah kenapa aku ingatnya kayak gitu, yang ada pegangannya. Kita bisa bilang ipa izi. Kita bisa bilang untuk kursi, kita bisa pakai pa, gitu. Itu nggak ada pegangannya sih, nggak masalah. Jadi untuk payung kita pakai pa. Terus nomor 20, genting. Itu artinya pasti sebagai suatu adjektif, surely atau sure. Jadi contohnya, 如果他有小三，他的妻子肯定会生气. Jadi artinya jika dia punya simpanan, ini sekedar contoh ya teman-teman ya. Tidak bermaksud memprovokasi atau bagaimana. Tapi ada satu sumber mengatakan kalau contoh kalimatnya itu kalimat yang kontroversial, lebih gampang diingat. 如果他有小三，他的妻子肯定会生气. Jika dia punya simpanan, isinya pasti marah. Gitu. Dan menurut Pleco ada arti lain. Genting ini juga arti approve, mengakui dan menyetujui. Gitu. Misal, 老师肯定了我的成绩. Itu ada contoh yang pernah dikasih guruku. Jadi, benar nggak? Jadi guru, 老师 itu mengakui. Ini artinya mengakui, seingatku. Aku nggak seberapa yakin sih soal ini, catatanku nggak lengkap. Mengakui nilainya, misal nilainya bagus dan diakui, oh ya memang bagus. Gitu. Itu yang aku tangkap artinya seperti itu. Arti lain dari genting. Tapi yang kita pelajari di buku ini adalah pasti sebagai adverb. Gitu. Jadi kita masih ada 5 menit lagi. Kita bisa buat suatu pertanyaan sih. Oke, kita coba aja buat pertanyaan. Aku bakal tanya ke teman-teman bisa coba jawab. Aku tanya lewat Skype aja ya. Aku nggak bisa ngetik di sini. Halaman 6, latihan komprehensif. Ini ada request dari Mbak Putri. Boleh? Kita next time ya Mbak, kita coba di latihan komprehensif. Bukunya cukup bagus. Oke, kita coba. Ada pertanyaan. Mumpung ada 5 menit. 他什么事情肯定会让你生气. Jadi, 哪些事情
哪些事情肯定会让你生气. Jadi aku kirim di chat box-nya di Skype, teman-teman bisa coba lihat. Ada sedikit waktu, aku mungkin bakal tanya 2 orang. Mungkin aku bikin waktunya teman-teman sebentar, mungkin beberapa menit sampai kita selesai gitu. Atau teman-teman yang mau live juga sebenarnya boleh, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah kejadian apa aja atau hal apa aja yang pasti akan membuat kamu marah gitu. Teman-teman bisa coba untuk buat kalimat menjawab pertanyaan ini gitu. Oke, aku kasih waktu 1 menit. Oke, sekian waktunya. Adakah teman-teman yang mau mencoba jawab? Jadi, Boleh coba nggak? Oke, monggo Mas Randy, tidak apa-apa. 如果我的朋友告诉我的事情，我有小三，就是生气了。于是, Masnya tadi pakai 于是 ya? Hah? Masnya bilang ini bukan 于是 therefore. Enggak. Oh, coba boleh bilang lagi Mas, sorry. boleh. 如果我的朋友告诉我的妻子，我有小三，就生气了。 Oh, boleh. Jadi 我就生气了，我就会生气我就生气了. Boleh, menurutku enggak apa, 我就生气了. Menurutku enggak masalah. Jadi kata Pak Mas Edi gini, kalau temanku ngasih tahu istriku kalau aku punya simpanan, jangan sampai ya Mas ya, kita mendoakan supaya tidak sampai terjadi. Kalau Mas Edi punya simpanan, aku bakal marah gitu. Aku bakal marah. Ada ciu di sini, dia bisa berarti emphasize, dia bisa menekankan 我就生气了. Tapi di sini di kasusnya Mas Edi menurutku lebih cocok untuk mengatakan bahwa ciu ini artinya langsung secara cepat gitu. Jadi langsung marah, ada dalam tempo waktu yang cepat terjadi gitu. Oke, thank you Mas. Jadi ada lagi? Satu lagi sebelum kita selesai. Siapa? Mbak Putri, monggo. 如果的人骗我， sudah Mbak. 如果有人骗我，你肯定会生气。好了boleh nih kenapa Mbak? Yes. Jadi katanya Mbak Putri di sini 如果有人骗我，我肯定会生气. Boleh. Jadi kalau ada orang yang membohongi aku pasti bakal marah. Aku pasti akan marah. 我肯定会生气. 如果有人骗我，我肯定会生气. Oke, itu aja. Oke, thank you teman-teman. Sudah ini pas 7.15, ternyata cukup waktunya. Kita sampai sini dulu hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah mau join. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kalau ada yang saran kritik, boleh disampaikan langsung. Pribadi boleh, WeChat boleh. Dan kita mungkin ada request dari Mbak Putri, latihan komprehensif halaman 6 gitu. Jadi ada setelah di buku ini, setiap bab ada latihannya. Dan soal latihannya menurutku cukup baik. Gitu, cukup bagus. Jadi teman-teman bisa coba cek. Kalau latihan boleh sih, tapi kosakata kita belum selesai, Mbak. Jadi kosakata di sini belum selesai. Kita masih kurang. Kalau PR apa lagi ya? PR tuh halaman 6.
Oh, jadiin PR maksudnya. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kosakata kita belum selesai, Mbak. Kenapa? Gimana kalau kita selesai dulu kosakata? Ini masih ada sekitar 11-an kalau nggak salah. Belasan kosakata, baru kita kerjain PR-nya. Kita jadiin PR, apa latihan soalnya. Ya, itu yang di 4. Halo, Mbak? Kenapa ya? Barusan putus, Mbak. Kenapa ya? Halaman 7 yang bab yang keempat kayaknya bisa deh. Halaman 7. Oh ya, sebelumnya teman-teman, ini sudah selesai. Kalau teman-teman mau list, silahkan. Thank you buat yang udah mau join hari ini. Kami bakal diskusi soal kelas berikutnya kira-kira mau belajar apa. Gitu. Thank you teman-teman. Oh, sorry Mbak, baru aku baca widgetnya. Sebentar. Oke, nggak apa-apa. Pisan. Maafkan aku. Itu loh. Itu coba Bukan lihat aku yang baca telat maksudnya. Coba aku cek dulu sih, ada apa sih? Halaman 7. Halaman 7, itu di yang bab yang keempat. Ya, bagian keempat itu kayaknya. Bagian keempat. Ini bisa. Ini sudah kita cover yang Sikuan sama Shri ini tidak ada sih sebenarnya. Ini bisa sih. Oh ya, Sikuan sama Shri itu kayaknya belum ada ya. Cuma kalau yang sebelumnya tuh ya penting sih. Jangan-jangan ada. Oh ada. Kosakata nomor 27 itu Shri gitu. Kita belum bahas. Kita baru bahas sampai 20 lah. Gini aja Mbak. Kan kita sudah sempat bahas beberapa PR. Kalau teman-teman ada, kita mungkin bisa share di grup. Kalau teman-teman mau buat kosakata dari 5 ini, kayak biasa nggak apa-apa. Nanti 3 orang pertama yang kirim, dan kalau memang ada yang belum pernah kirim, kita prioritasin, kita bakal bahas 3 atau mungkin 2 gitu. Karena kan bukan PR, jadi kita juga bisa lebih cepat lanjut. Memang bahas PR nggak lama sih. Tapi kalau 2 kan itu cukup oke. Iya, menurutku gitu sih Mbak. Kalau saranku, kita selesai dulu kosakata nanti 8 ini selesai, baru kita bisa lanjut ke latihan-latihan yang ada. Sisa latihan yang tidak diselesaikan, itu kita buat PR. Kalau saranku sih gitu. Kalau ini teman-teman karena aku juga baru join ya, setahu aku teman-teman boleh secara free memberi saran kira-kira mau gimana, karena sebenarnya ini adalah grup belajar bersama, bukan hanya kayak dimentori oleh beberapa orang. Kalau teman-teman merasa aku ada sesuatu yang mau aku share, kalau menurutku, aku bukan pengurusnya sih, menurutku sih tidak masalah, bakal bagus banget sih menurutku gitu. Saranku sih begitu. Jadi kalau teman-teman setuju, bisa teman-teman setuju kah? Kalau memang setuju ya berarti entah aku atau yang Daniel bisa ngajar kayak gitu nanti. Habiskan aja dulu. Habiskan dulu. Poketnya. Berarti Pak Rikson setuju. Ya. Mbak Putri gimana? Ya, oke. Dia setuju. Mas Randy? Yep. Oke, setuju. Ada Dianita? Dianita baru muncul. Aku nggak tahu ada Dianita. Ada siapa lagi nih ya? KT. Oh, Mas Kumar. Mas Kumar, dia kabarnya telok lemak. 7. Oke. Ini ada DU, ini siapa ya? Oh, Mas Surya ini ya? Bukan. Gimana cara ngeliat partisipannya ya? Iya, Surya. Jadi DU itu Surya. Oh gitu. Ya sudah, mungkin Mas Surya lagi tidak ada di tempat. Oh, 6 dari 10. Oke. Oke, gitu aja. Kalau gitu, karena kelihatannya teman-teman mayoritas setuju, teman-teman yang ada di sini, jadi mungkin bisa dilakukan seperti itu selanjutnya. Gimana Mbak Putri? Oke? Oke, thank you teman-teman. Terima kasih, Michael. Ya, sampai jumpa.